meminjam. Dalam pengertian meminjam seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian, anak semuanya sudah jelas? Oke, dengar ya? Oke. Baik, untuk materi berikutnya minggu ini materi kita tentang hukum pinjam meminjam. Seperti di bab yang dulu tentang jual beli ada hukum jual beli. Sekarang tentang hukum pinjam meminjam. Dilan bisa membacakan hukum pinjam meminjam? Pinjam meminjam hukumnya bisa berubah tergantung kondisi yang menyertainya. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 5 bagian, yaitu mubah. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Sunnah artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan hartanya. Oke, sudah. Ya, yang pertama hukum pinjam meminjam itu ada mubah. Artinya mubah apa? Boleh. Jadi kita pinjam, kita meminjamkan, hukumnya itu boleh. Ini merupakan asal dari hukum pinjam meminjam. Yang kedua ada hukum sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah sendiri. Apa sunnah itu? Sunnah dilakukan dapat itu namanya sunnah. Nah, hukum pinjam meminjam ini ada yang sunnah. Artinya apa? Pinjam meminjam itu dilakukan ketika memang ada suatu hajat, suatu kebutuhan, yang mana misalkan contoh Dilan pinjam ke Alwi. Hukumnya jadi sunnah ketika Dilan sangat butuh dan Dilan sendiri tidak punya. Tuh, coba lanjutkan hukum yang ketiga. Lihat, jaki. Hukumnya apa jaki? Wajib. Hukum yang keempat, Ella, ada hukum makruh. Yang kelima ada hukum haram. Yang namanya wajib apa? Dikerjakan. Kalau wajib ditinggal mendapat dosa. Itu sekarang wajib di hukum apa? Bukan hukum wajib tentang sholat, zakat, puasa, tetapi hukum wajib di sini ada di pinjam meminjam. Artinya apa? Pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, yang kalau tidak dilakukan pinjam meminjam itu akan merugikan salah satunya atau kedua belah pihaknya. Contohnya, ya, itu misalkan ada orang sakit parah, kalau tidak dibawa ke rumah sakit dia akan meninggal, maka dia tidak punya mobil, tidak punya motor, maka dia wajib cari pinjaman mobil atau sepeda motor. Dan orang yang punya, hukumnya juga wajib meminjamkan. Contoh seperti itu. Dilihat di materi itu juga ada contohnya. Ya, misalkan ada orang yang ingin apa? Yang tidak punya pakaian karena misalkan hilang atau karena apa? Terkena bencana seperti yang kemarin ya. Di Gunung Semeru kena bencana tidak punya pakaian. Maka apa? Ketika tidak punya pakaian, maka wajib meminjam kain atau
pakaian itu untuk menutupi tubuhnya. Contoh yang kedua seperti yang tadi, ketika sakit keras pinjam mobil. Ya. Kemudian ada hukum pinjam meminjam itu makruh. Apa yang disebut makruh? Pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh, seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja pada seorang yang kafir. Ini pengertian tentang makruh zaman dulu ya. Sekarang kan tidak ada hamba sahaya atau budak. Kemudian ada hukum haram. Apa hukum haram ini? Haram jadi tidak boleh dilakukan. Pinjam meminjamnya tidak boleh dilakukan. Kapan? Pinjam meminjam yang dipergunakan untuk melakukan kemaksiatan atau kejahatan. Contohnya apa? Contohnya meminjamkan apa? Pisau yang tahu digunakan untuk membunuh, untuk apa lagi? Merampok, mencuri. Nah, itu hukumnya haram. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari 5 hukum pinjam meminjam, mulai dari apa? Mubah, terus sunnah, wajib, makruh, dan haram. Sudah paham? Jadi sudah paham semua ya. Jadi kesimpulannya hukum dari pinjam meminjam itu ada 5. Yang pertama yang menjadi hukum asal dari pinjam meminjam. Kemudian yang kedua sunnah. Apa hukum sunnah? Pinjam meminjam yang dilakukan bukan suatu kebutuhan akan hajatnya atau kebutuhannya yang karena dia tidak punya. Contohnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjamkan untuk keperluan sekolah anaknya. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga wajib. Artinya apa? Pinjam meminjam yang merupakan keperluan yang sangat mendesak. Salah satu contoh ketika kita mengantarkan orang yang sakit, kita pinjam mobil dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang keempat hukum makruh. Apa hukum makruh? Zainal. Nah, artinya jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh. Yang kelima hukum haram. Haram di sini artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Itu yang tidak diperbolehkan. Baik, untuk sebagai bahan evaluasi dari pelajaran ini, silakan kalian dikerjakan ini. Sudah selesai?
kita harus meminjamkan barang kepada orang yang sangat membutuhkan walaupun digunakan untuk kejahatan. Oke, yang nomor 3 coba. Ana, dibaca. Pada dasarnya hukum dari pinjam meminjam adalah apa? Betul, salah? Betul. Anggul, yang nomor 4. Amir meminjam sepeda kepada Hasan untuk dipakai membeli mobil. Betul, salah? Salah. Yang nomor 5. Kiki. Apabila meminjam barangnya teman, sebaiknya tidak perlu dikembalikan karena yang punya sudah lupa. Betul atau salah? Salah. Baik, silakan kalian catat betulnya berapa dan dikumpulkan. Silakan. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan tentang syarat dan rukun pinjam. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan. Sebelum kita akhiri, silakan atau mari kita berdoa. Dia akan dipimpin oleh Dilan. Silakan. Siap, gerak, berdoa mulai. Silakan bisa